Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel gua, di channel Oki Rahman, di Motor Vlog Kang Ojek. Oke, di tanggal 8 bulan 3 2023 hari ini gua akan ngevlog lagi, tapi di sini ada yang beda. Pada tanggal 7 bulan 3 2023, pasnya tepatnya jam setengah 7. Pada saat gue mau mangkal di baru keluar mau ngojek, dan gue mangkal di Cibubur Johnson. Pada saat gue buka aplikasi dan gue baru lihat rating gue, ternyata ada sebuah pelanggaran yang tiba-tiba muncul di akun gue, guys. Ini sangat 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 mengecewakan, tapi bikin kesel, guys. Nah, itu foto pelanggaran apa yang ada di akun gue, kita lihat saja. Nah, awal mula itu rating gue tuh ada 99/100, dan ternyata pas lagi gue muncul sebuah pelanggaran, tiba-tiba rating gue tetap 99, tapi order selesaikannya berubah menjadi 99, dan akhirnya rating gue 99/99. Mau tahu apa yang gue dapat per tanggal 7 2023? Nah, ini adalah sebuah PBO, ya kan? Anda sendiri nih, gua ada PBO 1, pelanggaran berdasarkan order, itu dapat 1. Gua pun sangat kaget apa yang gua dapatkan untuk pelanggaran ini, dan apa yang gue ingat-ingat, apa kesalahan gua tiba-tiba muncul sebuah PBO. Ya, ini agak membingungkan, tapi nggak masalah, guys. Nah, hari ini di tanggal 8 gue mau ngetes lagi akun gue yang lagi kena PBO, apakah dapat orderan atau enggaknya. Saksikan terus di channel Kiraman, akun terapi terkena PBO, apa dapatkan orderan. Biasanya kalau orang yang udah kena PBO, ya udah yang namanya anyep, orderannya nggak dapat. Makanya buat teman-teman, saksikan terus berapa lama nih PBO akan hilang, dan berapa orderan yang gue dapat dengan sebuah pelanggaran PBO, pelanggaran yang ditakuti oleh para driver Maxim. Oke guys, seperti biasa, gue kalau keluar itu gue selalu mampir ke BC gue dulu, ya, karena cuaca pun agak nggak mendukung. Ini sudah mulai gelap dan sudah mulai rintik-rintik kecil. Nah, kita lihat aja nih guys, untuk akun yang terkena PBO, apakah tetap mendapatkan sebuah orderan atau enggaknya nanti. Pokoknya saksikan terus ya, akun terapi yang terkena PBO, apakah mudah mendapatkan orderan atau tidaknya. Oke, dikit lagi gue sudah sampai di base camp gue, tempat dimana rehat pertama gue untuk narik orderan. Dan ini sudah gerimis melanda. Kalau seandainya hujan, biasanya gue agak off dulu. Tapi kita lihat dulu nih hujan apa enggaknya nanti. Nah, di BC ini wah lagi sepi orang, guys. Orangnya lagi kosong. Ya, kita lihat aja nanti ya, untuk di channel Kiraman, akun terapi terkena PBO, kira-kira kena gak nih orderan. Oke guys, kali ini mau ke daerah Cibubur Johnson aja, gue langsung mau ngetem di sono. Tahu nanti masuk dari berapa sisi, wede. Kita lihat aja nih nanti nih, untuk orderan-orderan akun PBO, kira-kira masuk kan ya buat akun-akun terapi, akun yang sudah terapi, apa masih masuk orderan-orderan otomatisnya. Karena untuk PBO itu agak cukup susah ya untuk buat ngilangin pelanggaran PBO, karena ini adalah pelanggaran yang sangat susah. Dibilang susah ya susah, karena pelanggaran ini adalah pelanggaran yang paling mengerikan bagi para driver Maxim, PBO, pelanggaran berdasarkan order. Tapi untuk pelanggaran ini kadang-kadang muncul juga untuk pelanggaran goib, karena banyak juga yang terkena pelanggaran goib seperti pelanggaran PBO ini. Makanya kita lihat saja nanti apakah bisa hilang atau tidak ini.
andaikanku. Ini orderan langsung dapat, nyata gue baru mangkal di Cibubur Junction, tiba-tiba orderannya masuk. Ya aduh, alhamdulillah, akun PBO tetap bunyi. Nah kita lihat aja nih, ini ngantarnya ke warung pecel lele daerah Ciracas. Oke guys, nah langsung jemput aja pelanggannya ya. Nah, ini gue matiin aja dulu, gak enak pelanggannya nanti. Guys, untuk order pertama gue selesai. Jadi gue baru mangkal di dari Cibubur Johnson itu nggak lama ya, cuman sekitar ya 2 menit lah, 2 menit 3 menit lah, itu akun langsung bunyi. Alhamdulillah sih, akun PBO ya kan, aku kena PBO tapi akun terapi guys, jadi gue nggak terlalu takut, masih bisa gue adu. Gue saksikan aja terus nih guys, di motor tukang ojek akun terapi yang terkena PBO, apakah masih dapat orderan atau enggak. Akun PBO itu biasanya akun-akun yang susah dapat orderan ya, akun-akun penyakit, akun-akun yang dimana para driver tuh udah males kalau udah kena PBO, karena pelanggaran ini adalah pelanggaran yang paling males banget didapatkan para driver, karena kalau dapat PBO biasanya orderannya bakal anyap. Nah tapi buktinya sih alhamdulillah nih akun gue walaupun karena PBO dan karena akun terapi, jadi PBO ini jadi nggak dimasalahkan buat gue ya. Nah, oke lanjut aja ya, channel kekeraman gue mempersingkat waktu untuk video gue karena takutnya nanti memorinya nggak cukup. Oke guys, gue dapat lagi nih guys orderan ya. Nggak lama kok gue nunggunya, jadi aja gue nggak lama, tiba-tiba orderan masuk ya, sekitar 5 menit sampai 7 menit gue nunggu orderan, tiba-tiba masuk lagi. Ini dengan kilometer 6,2 km Cipayung. Kita langsung aja kita jemput si customernya. Namanya siapa ya? Namanya pelanggan nih. Oke, kita jemput lagi customernya. Nitip ya bu. Cipayung ya? Mau ke helm? Gak usah. Iya nggak apa-apa. Ribet ya? Bisa ya, saya miringin. Bisa. Oke guys, untuk orderan kedua gue baru selesaikan. Ini daerah Cipayung gue nganter. Aduh. Jadi buat teman-teman nih, kenapa gue sering nganjurin kalian buat terapi akun ya seperti ini. Aduh guys, bunyi guys. Tuh gimana nggak enak tuh guys, dapat orderan lagi kan, akun terapi biar gini guys, 27.000 dapat orderan guys, lumayan. Jalan Kelengkeng 2. Kita chat dulu ya customer ya, sore ditunggu ya. Kita lihat dulu Jalan Kelengkeng, mana ya Jalan Kelengkeng ya, lumayan sih. Jalan Putri Tunggal. Oh deket guys, begini enak tuh dapat TikTok, lumayan. Oke, kita jemput dulu customernya. Baik bu.
Baik Bu. Oke, kita jemput anak sekolah dulu. Ini kayaknya ibunya yang nganter. Yang mesen guys, ibunya yang mesen nih. Baiklah, kita jemput anak sekolah dulu. Haya ya? Bukan? Ayah jemput. Oh boleh, siap. Sudah? Udah jalan nih? Udah? Tujuh. Kembali. Kasih ya Pak. Oke guys, untuk orderan ketiga gue udah kelar nih ya. Lumayan juga sih, PP tadi dapat balikan secara suka tadi. Nah ini totalnya 27.000. Ini kita selesaikan dulu ya. Oke, orderan ketiga gue di tanggal 8 2023 bulan 3. Sebelumnya gue mau pakai minyak wangi dulu karena udah lama juga. Harus disemprot nih guys. Enak juga kalau driver tuh bau, jadi harus semprot dulu. Oke, lanjut lagi pembicaraan gue yang tadi ya. Ya buat teman-teman yang punya akunnya yang sudah diterapi, kalau menurut gue kalian beruntung ya, tapi kalian susah kalau nanti kalian kena PBO atau PTO, akun kalian aman, terkendali, nggak usah tahu. Ini buktinya ya, di akun gue pun ya lancar-lancar jaya aja guys. Walaupun ada PBO muncul ya, akun gue sudah terbiasa sama terapi akun ya, udah otomatis gue terima aja terus-terusan terapi akun gue. Jadi ya walaupun ada pelanggaran ya nothing, nggak masalah. Jadinya pokoknya pantau teruslah video gue di channel Kiraman. Gue baru dapat 3 orderan, lumayan ya, dengan totalnya, dengan nominalnya lumayan juga harga-harganya. Ini gue mau balik lagi ke daerah Cibubur Johnson, jadi pokoknya tetap pantau terus ya, karena PBO itu adalah pelanggaran berdasarkan order, dimana kita dapat pelanggaran ini ya terkadang dari feedback customer deh ya, terutama feedback customer itu yang bikin kita gondok. Orang kantor nggak tahu di lapangan seperti apa, tiba-tiba si customer itu ngasih feedback. Mending kalau benar-benar feedbacknya ini, karena kalau yang bikin order fiktif gimana ya kan, order fiktif kita nggak tahu, tiba-tiba yang bikin order fiktif itu dikasih feedback ke para driver, tiba-tiba down, keluarlah PBO di akun kita. Oke guys, ke channel Fir. Ya bang. Oke guys, gue dapat lagi orderan gue keempat. Mau jemput dulu customer. Dapat ibu Perta guys. Tadi di situ banyak banget ya driver, sekitar ada 6 lah. Tapi akun gue yang akun PBO masuk duluan. Lumayan lah.
Tadi seperti gak enak. Untung Tete sama yang temen gue sendiri. Katanya lo datang belakangan, lo bunyi duluan. Enggak ada ngomong, akun gue lagi ada PBO. Sarah Dewi, jaket hitam putih. Jaket hitam putih, jaket hitam putih. Jaket hitam putih. Mana ya? Uh. Ayo ojek langsung. Kamu bisa balik. Iya, mau ke helm Kak? Oke. Jadi di mana Kak, di sana? Oh. Ya nggak apa-apa. Saya baru datang. Oke. Sudah ya. Ya. Oke, untuk orderan keempat gua sudah selesai dan kita selesaikan. Ya. Tadi gini guys, tadi gua dekat orderan yang ketiga itu gua mangkal di Cibubur Johnson ya. Dan agak cukup lama gua di situ orderan belum bunyi juga. Ya akhirnya gua pindah ke Buperta. Ya di situ sekitar ada 8 driver lah numpuk di situ ya. Di pas tikungan, dan akhirnya gue memberanikan diri dengan akun PBO dan gue ngomong ke driver yang samping gue pas lagi gue parkirin motor, akun gue lagi PBO bang, tenang ya. Ternyata akun gue bunyi duluan baru datang ke situ. Ya alhamdulillah banget karena akun gue sudah diterapi pada saat gua belum pernah PBO, tapi akun gua sudah terapi. Ya alhamdulillah sih dapat aja ya. Nah, kira-kira berapa lama akun PBO gua akan hilang di PBO-nya nih? Nah, gue juga nggak tahu ya guys ya, karena sistemnya Maxim itu terkadang beda-beda guys. Yang penting kita sering minta jempol aja ke customer. Gua tadi minta jempol terus ya ke customer, ya semoga aja dari gua minta jempol dengan orderan gua, dan orderan gua bisa masuk terus. Nah ini gue mau nyoba lagi ke Bupertanya. Kalau di Buperta nanti agak sunyi, baru gue pindah lagi ke Cibubur Johnson. Oke, buka saksikan terus dah di channel Kiraman di Motor Vlog Ojek. Nah tentang akun terapi yang terkena PBO, ya kan? Jadi buat teman-teman yang sudah akunnya sudah diterapi, kalau kena pelanggaran seperti ini nggak usah takut, nggak usah akun kalian takut anyep. Tetap dapat orderan guys, tetap dapat orderan karena akun kalian sudah diprioritaskan untuk mendapatkan order otomatis. Walaupun kalian bersaing dengan akun-akun rating-rating yang bagus tanpa PTO, akun kalian akan tetap bunyi. Ya karena akun kalian sudah diterapi menjadi akun
prioritas orderan otomatis. Oke guys, ini gue dapat lagi orderan gue yang kelima di Aku Perta. Ternyata orang ada di dalam guys, di Alfa. Kita jemput aja kakak di dalam. Ini deket sih. Kenapa ya? Ya, mau pakai helm? Nggak usah. Boleh. Boleh. Maaf ya. Udah rapi. Jalan ya Mbak. Bawa apaan ya? Iya, itu kayak itu. Tempat masak. Tapi bukan saya yang bawa ya kak. Ah, itu iya. Lu situ yang muter. Wah, salah ngangkut kayaknya mbak. Salah ngangkut ya. Salah ngangkut. Oke. Oh iya. Aduh. Bentar ya. Aduh, salah ngangkut nih. Mbak, atas nama siapa? Atas nama Aduh kak. Aduh, ya, oke saya antar dah. Bentar ya kak, ini biar nggak kena ini saya. Cibubur. Mana? Bentar ya. Aduh. Iya salah ngangkut kita. Ah, muter ke Jawa. Gak apa-apa ya, muter yang Jawa dikit ya. Bahaya soalnya.
Ampun deh. Salah bawa orang ternyata. Tapi nggak masalah, Kak. Pantesan Kakak bingung bisa belok kiri ya. Saya juga baru pertama kali begini nih. Oh gitu. Dia lagi. Iya. Sampai dari Vera ya. Bentar ya, Kak, saya selesain dulu yang ini nih. Oke. Malah yang ini saya kan masih bisa kirim pesan nih. Ah, Dia ngomong, apa itu dia? Apa ya? Drivernya begitu, Mbak. Plat nomornya berapa? Bisa jadi apa? Nah, orang saya diajak ngeliat kok di aplikasi mana itu ada harganya. ada order gimana lagi ada orderan tadi customer-nya juga ngomong, "Mbak, di mana, Kak? Di mana, Mas?" Dan saya jawab, "Aduh, maaf, Mbak, saya nggak salah bawa customer." Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aduh, ini untuk orderan gue yang kelima. Jadi tadi gue dapat orderan itu jemputnya di pom bensin ya, pom bensin Jambore. Dan si customernya pun ngechat gua itu katanya nunggunya berada di dalam pom bensinnya, yaitu di Alfamartnya. Dan akhirnya gua menanyakan ke customer namanya dan customernya pun mengiyakan, dan akhirnya customernya pun naik ke motor gua. Dan sampai pas belokan si customernya bilang belok kiri. Ternyata di map gue itu belok masih lurus guys. Ternyata gue salah bawa customer. Ya, mohon maaf banget nih untuk driver yang customer gue bawa. Gue nggak tahu kalau itu customer drivernya yang dapetin itu. Gue bukan penipu ya, gue bukan driver yang mau nyerobot orderan. Tapi kebetulan sama untuk penjemputannya sama dengan jaketnya pun cicilnya sama, dan gue pas lagi ngomong menyebutkan namanya si customernya mengiapun. Jadi gue nggak mau harus gue bawa ya, nggak mau kan gue bawa kan customernya pun nggak nanya nama gue ya kan, ya gue masih gue nyebut nama si customernya pun customernya mengiyakan. Nah, dan gue juga minta maaf untuk customer gue yang gue gak bawa. Alhamdulillah sih customernya nggak marah ya. Untuknya jangan minta cancel, gue jawab oke aja. Karena kalau gue macem-macem untuk kata-katanya nanti gue malah kena pelanggaran. Jadi hanya cukup oke jawabnya. Aduh. Dan nggak mungkin juga ya gue waktu gue sudah bawa ke customer, nggak mungkin gue juga muter balik untuk nurunin customer. Atau posisi itu udah untuk puter balik itu agak jauh ya, agak jauh. Jadi gue buat nganter si customer ke titik awal itu udah nggak memungkinkan waktunya. Dan customernya pun nggak mungkin gue tinggal begitu saja, yang nggak mau ya gue anterin.
Nah untuk driver yang customer gue bawa, kalau emang mau uang customernya ya kan, untuk biayanya nggak apa-apa, datang aja nanti ke Cibubur Johnson ya, gue biasa mangkal Cibubur Johnson. Itu argonya tadi 12.000, dia ngasih 13.000. Kalau emang itu rezeki abang ya nggak apa-apa, bakal gue kasihin kalau ini duitnya ya. Nah, dengan nominal 13.000, tadi ngasih tip 1.000, lumayan bang nih kalau mau abangnya. Nanti ke daerah Cibubur Johnson aja bang. Tadi sebenarnya customer-nya bilang, ngomongnya gue bawa customer-nya itu gue nih penipu ya, gue asal ngambil orderan orang. Enggak bang, gue nggak seperti itu orangnya ya. Kalau emang bukan rezeki gue ya gue nggak mungkin ngambil orderan orang lain. Jadi kalau abang mau uangnya untuk biaya drivernya nganter customer-nya, datang aja ke Cibubur Junction bang. Gue nggak mau dibilang penipu abangku, kayak gue aja nggak mungkin kan nurunin tuh customer ya kan. Gue nurunin si customer, posisinya dia ada di, udah ngelewatin belokan itu, putar balik udah nggak memungkinkan. Nah kalau gue turunin, nanti si customer yang ngasih ulasan ke orderan abang ya, abang sendiri nanti yang jelek akunnya, nanti malah kena PBO kayak gue nih bang. Gue nggak mau driver yang kena PBO gara-gara gue. Makanya silakan abang kalau emang mau ketemu sama saya, gue ada di daerah Cibubur Junction atau di Escape Maxdi itu bang, daerah Arah-Arah. Gue nggak sengaja kok ngambil orderan ini bang. Oh iya, kalian pasti bingung tadi ya, bang gimana dengan orderan si CS tadi yang gue dapet? Oke, untuk orderan yang CS-nya tadi itu gue selesaikan saja ya, dikarenakan kalau nanti gue yang cancel, gue nanti bakal keluar PBO lagi, numpuk PBO gue nanti. Makanya tadi gue merubah rute ke titik terdekat, dan orderannya bisa gue selesaikan. Si customer pun pasti bisa order 2 kali kok, tanpa harus meng-cancel orderan gue. Tapi walaupun di customer bilang cancel aja, gue jawabnya hanya oke. Jadi buat teman-teman, ini video gue buat pengalaman teman-teman aja. Jangan sampai kayak gue ini ya kan, harus saya tanya dulu. Ada gue tanya sih tadi, buat pengalaman. Kalau ini kalau kalian menjemput customer, oke guys, ini dapat orderan lagi. Nanti kita jemput si customernya langsung. Brenda. Ke Brenda ya? Boleh dikit depan. Boleh. Oke, dalam ya? Baik, kita dapat kakak lagi kayaknya. Kemarin dapat juga. Oke. Sudah. Oke guys, untuk orderan gue yang ke-6 akhirnya sudah terselesaikan, dan waktunya kita pelan-pelan sambil nyari orderan balik ke Cibubur Johnson. Mungkin kalau akun-akun PBO ya, kalau main di Jakarta sih, wah gue rasa mah gacor-gacor aja. Kenapa gue bilang gacor, akun-akun yang penyakitan di Jakarta ya, karena di sana orderannya bersibuk guys. Tapi kalau kita main di pinggir-pinggiran ya, kalau kita main di pinggiran seperti ini ya, kita jadinya harus adu kegacoran akun kalau orang bilang mah ya, karena main di pinggiran itu customernya belum terlalu banyak. Jadi ya akun yang terbaik lah yang akan mendapatkan orderan. Makanya kalau yang di main orang pinggir-pinggiran yang customernya masih sedikit, gue saranin sih akun ini diterapi ya, karena itu bisa buat enteng kalian. Kalau akun udah diterapi main di Jakarta, wah lo gak bakal bisa diam deh lo kalau main di Jakarta. Lagi akunnya diterapi, otomatis udah pasti masuk terus. Udah, gue matiin dulu ya nih videonya, karena gue mau menghemat sebuah RAM. Udah hemat memori, takutnya penuh. Oke guys, lanjutin terus cerita.
Oke guys, gue dapat lagi nih orderan ke stasiun Pondok Cina. Aduh, terima dah. Toko bangunan super abadi. Wah, lumayan nih, 17.000. Tapi ya Pondok Cina, cu. Oke, nggak apa-apa, kita antar aja nih customernya. Semoga dapat dari Pondok Cina, dapat arah balik ya. Jalan. Bocin ya? Iya. Helm? Gak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan mau ngebut. Oh iya. Aduh. Bentar ya. Oke guys, gue sudah mengantarkan customer gue di ke arah Pondok Cina. Tadi si customer minta ngebut. Akhirnya gue bawa ngebut. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, kali ini untuk orderannya gue selesaikan saja ya dari di jam 9 malam. Soalnya tadi gue sampai Pondok Cina itu sekitar jam 9. Nah, pas gue mangkal di situ ada yang nawarin buat opang guys ya ke daerah Raden Saleh, dan sekarang gue ada di Raden Saleh dan bensin gue juga tinggal sedikit. Nah, untuk orderan gue dari sekitar jam 3-an tadi ya sampai jam 9 malam, dan gue dapatkan orderan itu sekitar berapa ya? Ke tanggal 8 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 orderan ya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Lumayan dapat 7 orderan walaupun akun gue terkena PBO ya, walaupun gue tadi mangkal di tempat tongkrongan gue yang akunnya bersih-bersih, tapi orderan gue tetap masuk. Jadi mungkin sampai sini aja dulu ya video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akunnya yang sudah diterapi. Selamat, akun kalian walaupun terkena pelanggaran akan santai, tetap dapatkan orderan. Yoi. Pokoknya akun prioritas yang sudah diterapi akunnya bakal gacor, enteng. Jadi buat teman-teman yang akunnya belum diterapi, silahkan diterapi aja dulu ya. Lumayan loh, akun terapi itu bisa buat akun kalian menjadi enteng dan gacor. Walaupun ada PBO, PTO, akun kalian akan tetap masuk orderannya. Oke, mungkin sampai sini dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat dari Kang Ojek Motor Vlog di seputar Maxim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.